apa sih penyakit demensia itu? Waduh, ini para pemirsa sekalian, janganlah minum alkohol, apalagi lagi Ramadan seperti ini. Hindarilah itu, baik malam maupun tengah malam. Itu katanya menurut ahli kita, ini Mbak Ica S2 psikolog, itu juga bisa menyebabkan pikun. Jadi demensia ini atau Alzheimer tidak ada obatnya ya? Oh, saya masuk karate loh, wow, aktif ya kan. Ya. Selamat siang, Mister Puisi kedatangan lagi dengan psikolog yang namanya Ica, yang kita tidak asing lagi karena beberapa kali Ica sudah melakukan wawancara di Mister Puisi Channel. Untuk itu tidak ada artinya kalau kita melupakan hal-hal yang masalah kejiwaan. Seorang manusia semua bisa mengalami kejiwaan apabila dia tidak mengingat akan dirinya sendiri. Betul. Kalau dia selalu mengingat diri sendiri, kalau dia selalu berbuat baik dan selalu memperhatikan orang lain, maka dirinya itu akan banyak dikenang dan diingat orang lain dan banyak doa yang kita dapatkan. Untuk itu marilah kita saling membantu masyarakat demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan dan kemajuan negara kita. Untuk itu, marilah kita bahas sekali lagi dengan ahli psikolog kita, yang kita sering sebut Mbak Ica. Semoga pencerahan yang dicanangkan oleh Mbak Ica ini, yang dalam hal ini banyak belajar mengenai konseling di negeri Belanda, kemudian S1 juga di Singapura, mudah-mudahan sangat membantu kita semua apabila ada di antara kita, ada keluarga kita yang mengalami sakit lupa ingatan. Apa sih lupa ingatan itu? Kalau istilah psikologinya, istilah kedokterannya penyakit demensia. Seperti kita ketahui, penyakit demensia itu sangat luas juga. Karena apa? Kalau kita sebut sakit demensia itu adalah lupa, pikun. Nah, itu mungkin merupakan sakit demensia yang masih ringan. Tetapi kalau demensia itu yang sudah menjurus ke lupa ingatan, nah inilah yang perlu kita bahas hari ini, sehingga penyakit demensia ini tidak terlalu berat dialami oleh setiap manusia, sehingga bagaimana sih pencegahannya, apa sih yang mau dilakukan. Nah, baiklah kita bahas dengan Mbak Ica. Terima kasih sekali lagi Mbak Ica, kita akan bahas mengenai demensia. Nah, bisa sih saya mendapatkan informasi apa sih penyakit demensia itu? Oke, terima kasih sebelumnya Mister Puisi atas undangannya. Langganan banget saya kesini. Nah, demensia itu sebenarnya dia bukan penyakit. Demensia itu adalah kondisi. Kondisi di mana menurunnya kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu apa aja? Cara pikir, berbicara, bertindak, dan mengambil keputusan. Itu mereka udah menurun perlahan. Makanya itu dinamakan demensia. Makanya sering lupa, nggak bisa mengambil keputusan. Kalau udah sering lupa, nggak bisa ngapa-ngapain, kadang mempengaruhi perilaku juga. Nah, yang penyakitnya itu adalah Alzheimer. Penyakitnya Alzheimer. Penyakitnya Alzheimer, ada Huntington disease juga, ada banyak sih. Pokoknya yang mengganggu sistem saraf di otak. Jadi perbedaan demensia sama Alzheimer itu apa perbedaannya? Nah, jadi Alzheimer itu nama penyakitnya yang menyebabkan rusaknya kemampuan otak untuk berpikir, untuk mengingat, untuk konsentrasi atau mengambil keputusan. Nah, situasi ini yang dinamakan demensia. Jadi nama penyakitnya itu Alzheimer,
situasi yang tidak bisa mengingat, mengambil keputusan, itu namanya demensia. Oh, jadi kalau misalnya orang-orang tua itu pikun itu apa dikatakan apa demensia? Ya, Itu demensia. Jadi pikun ya. Ya. Kemudian kalau Alzheimer tuh seperti apa? Jadi saya baru-baru ini kedatangan Angela Sonda membawa mamahnya. Dia tanya sakit apa mamahnya? Kata mamahnya itu katanya tidak keluar sendiri udah nggak mungkin boleh kan karena dia lupa ingatan. Kemudian kadang-kadang dia lupa dengan siapa-siapa lupa gitu loh. Kemudian dia kadang-kadang ketawa sendiri, senang sendiri, dan dia kadang-kadang nggak pernah malu gitu loh. Nah itu sebetulnya Alzheimer apa demensia ya? Nah itu dia punya demensia, mungkin disebabkan oleh satu penyakit, bisa jadi Alzheimer atau Huntington disease juga bisa. Gejalanya sama. Nah kalau Alzheimer tuh penyebabnya apa? Penyebabnya itu kerusakan protein di otak. Itu lebih ke genetik sebenarnya. Oh, genetik ya, oke. Kalau biasanya kita nih bahas penyakit mental itu disebabkan karena trauma, pola asuh, abuse gitu kan, abuse fisik atau mental. Nah kalau demensia, Alzheimer, Huntington disease ini disebabkan karena pertama faktor genetik, terus kedua faktor biologis, protein di otak. Jadi bukan karena trauma fisiologis. Nah, sekarang seperti kita lihat, kita membahas kebetulan saya kenal dengan Mbak Angie dan mamahnya juga sempat ini ke Bali dan dia bilang kok demensia. Sedangkan dia tuh menurut informasi karena trauma awalnya. Misalnya kakak Angie meninggal, tiba-tiba meninggal. Kemudian anaknya perempuan Angie masuk penjara 10 tahun. Nah, sehingga trauma yang sangat berat. Nah, tetapi kenyataannya dia ini kan udah di samping demensia juga akhirnya mempunyai penyakit Alzheimer gitu. Karena kalau demensia sendiri hanya demensia kan hanya paling lupa, masih keluar sendiri masih bisa, nggak perlu dikawal, ingat kadang-kadang lupa, kadang-kadang ini kan pikun. Nah, tetapi kalau seperti ini, sedangkan penyebabkan kan trauma dengan keluarga. Penyakit seperti ini tuh apa sih sebetulnya itu yang dialami oleh mamanya Angie ini? Oke. Yang pertama kita harus lihat faktor usia. Usia ya. Okay. Karena penyakit ini sangat rentan menyerang yang sudah berumur. Biasanya di atas 60-an. Bisa lebih cepat karena trauma tadi. Bisa juga lebih lambat. Banyak faktor juga seperti olahraga bisa memperlambat. Nah, kita perlu tahu dulu bahwa demensia atau pikun itu sendiri itu situasi ya. Bisa jadi dia demensia tapi dia nggak punya penyakit Alzheimer. Itu bisa ya. Bisa jadi. Tapi kalau dia punya penyakit Alzheimer dia udah pasti demensia. Oh, udah pasti. Ya, sudah pasti. Kalau demensia belum tentu mengidap penyakit Alzheimer. Kalau dia Alzheimer belum tentu demensia. Nah, udah pasti demensia. Nah, ini perlu sekali nih. Ya. Nah itu memperlambatnya itu pertama itu nggak bisa dihindari karena itu memang udah kalau kata kita tuh penyakit orang tua ya. Oke. Kalau yang mana nih penyakit orang tua? Demensia ini. Demensia, oke. Bahkan orang barat pun dia berlomba-lomba untuk mencegah, mengobati bahkan menghentikan. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Sampai sekarang mereka belum menemukan formula itu karena nggak bisa dicegah. Itu mungkin karena kerusakan otak ya? Ya betul, karena kan seiringnya bertambahnya usia itu kan kemampuan otak kita, kemampuan tubuh kita kan semakin berkurang. Ditambah lagi misalnya ada faktor trauma, itu kan justru mempengaruhi daya tahan tubuh. Semakin lemah tubuh kita, semakin rentan kita terkena penyakit, semakin cepat sel-sel otak itu rusak gitu. Itulah yang mempercepat kita punya demensia atau penyakit Alzheimer atau penyakit otak lainnya. Tapi saat ini banyak orang pemuda-pemuda, anak-anak muda pun suka pelupa sekarang itu. Apa penyebabnya ya? Karena banyak tuh teman saya tuh dia turun di mall, habis itu dia taruh mobil ya, saking mallnya saya keluar lupa dia, saking sampai minta tolong security di mana mobil saya. Nah, itu apa sih? Para anak muda loh, umur 20 tahun kok. Jadi apa sih gejala apa sih ini? Apa ini gejala demensia atau gejala apa?
ada juga emang beberapa kasus yang demensia itu terjadi pada anak muda, tapi itu jarang banget. Kalaupun terjadi itu berarti dia punya penyakit serius. Oh, berarti dari keturunan bisa? Ya, betul, keturunan. Terus penyakit tumor otak itu juga bisa bikin Tumor otak? Iya, pokoknya Wah. segala penyakit yang ada pengaruhnya sama otak itu bisa bikin demensia. Itu bisa jadi, atau mungkin dalam kasus ringan mungkin dia hanya banyak pikiran, jadi dia tidak konsentrasi. Oke. Ya, atau ya kalau dalam kasus berat dia punya tumor otak, terus dia juga punya faktor keluarga yang punya penyakit turunan, sama pengaruh obat-obatan juga. Nah, saya dengar kata alkohol bisa juga. Iya, tentu. Waduh, ini para pemirsa sekalian, janganlah minum alkohol, apalagi lagi Ramadan seperti ini. Hindarilah hal itu, baik malam maupun tengah malam. Itu katanya menurut ahli kita, ini Mbak Ica S2 psikolog, itu juga bisa menyebabkan pikun. Nah, jadi pikun itu bukan juga karena keturunan, tapi karena dia minum banyak menyebabkan kerusakan otak. Ya. Nah, mabuk itu kan merupakan juga sudah masalah-masalah otak juga, sampai dia lupa, merusak saraf juga kan. Kalau sering-sering mabuk, berarti kan bisa cepat rusak otaknya, jaringan otak bisa rusak sehingga bisa akan menimbulkan demensia. Gejala demensia dini. Nah, kalau merokok enggak lah. Ya. Merokok juga? Iya. Kan selain merusak sel otak, dia juga banyak banget bukan manfaat ya, yang merusak kayak penyakit paru-paru. Nah, kalau gitu kita sekarang banyak orang ngerokok cuma ditiup terus semburin lagi. Jadi itu kan nggak perlu ke dalam. Kalau itu kan lebih sehat. Penelitian membuktikan itu sama aja. Sama aja. Sama aja dengan rokok. Oh, gitu ya. Iya. Mungkin lebih berbahaya karena ada chemicalnya ya. Iya, betul, betul. Ya. Betul. Ya lebih sehat lagi nggak usah ngerokok. Nggak usah ngerokok. Olahraga. Nah, tadi kita udah ngebahas faktor rokok, alkohol, terus obesitas juga mempengaruhi Mr. Puisi. Nah, obesitas ini bisa mempengaruhi kita lupa, Iya. daya ingat. Iya. Waduh, karena banyak kolesterol. Iya, betul. Kolesterol. Nah, saya dengar selentingan, apakah obat-obat kolesterol itu juga menyebabkan kita bisa pikun? Sejauh mana sih obat kolesterol itu bisa menyebabkan kita lupa ingatan dan lain-lain? Apa sejauh mana sih, sangat seriuskah hal ini terjadi oleh karena obat kolesterol? Untuk obat-obatan mungkin skaternya lebih berat ya ngomong. Ya. Tapi emang penyakit kolesterol itu pintu segala penyakit. Salah satunya adalah demensia dan Alzheimer. Oh, oke. Bisa jadi efek samping obat itu juga mempengaruhi sel otak kita. Jadi bisa antara mempercepat atau merusak sel yang ada di otak, mempengaruhi tingkat protein juga. Itulah obat itu ada efek sampingnya ya. Nah, makanya demensia itu dia nggak ada obatnya. Dia nggak ada obatnya, jadi treatmentnya itu hanya fokus misalnya dia punya penyakit lain kayak Huntington disease, dia punya namanya itu uncontrollable tremor. Jadi dia tangannya gerak sendiri, itu kita kasih obat untuk stop tremor itu. Oh, jadi demensia juga bisa yang tangan gemeter gitu ya? Iya, makanya demensia itu kan dia itu sebenarnya situasi. Nah, dia ini punya penyakit apa nih di bawah demensia? Apakah Alzheimer, apakah Huntington disease, atau penyakit lainnya? Iya, saya lihat juga waktu itu kan kok tangannya gemeter gini itu ya. Iya, Nah. itu karena jadi di otak itu kan ibaratnya kayak setir mobil ya. Dia kan setir itu kan yang mengendalikan mobil. Ya. Nah, kalau setir ini rusak, jadi kan mobil ini oleng. Ya. Nah, otak itu yang mengendalikan tubuh kita. Jadi kalau ada satu part yang rusak, ya udah mempengaruhi yang lainnya. Begitu. Ya, jadi demensia ini atau Alzheimer itu tidak ada obatnya ya. Tidak ada. Tetapi paling tidak ada terapi-terapi apa sih yang bisa paling tidak meringankan ataupun mengurangi lah lupa, pikun karena faktor-faktor obat ataupun faktor-faktor genetik ya. Kalau faktor genetik itu kan sulit sekali. Karena itu sangat banyak yang diderita oleh masyarakat kita sekarang ini. Nah, kalau dia sekedar pikun yang stage-nya mungkin stage awal gitu ya. Nah, mungkin kalau stage yang tingkat lebih tinggi, mungkin katanya benar nggak ini karena efek dari stroke, benar nggak? Ya, bisa menyebabkan demensia. Betul sekali. Jadi stroke
setelah stroke mereka diobati dan sudah bisa normal, nah itu bisa menyebabkan pikun juga ya? Iya. Nah makanya itu kan saya bilang demensia itu dia bukan penyakit, dia situasi, kondisi dia. Penyakit Situasi yang dimana situasi itu otaknya udah rusak ya, karena oleh kemampuan kognitifnya berkurang. oh Nah penyakitnya itu apa? Penyakitnya itu stroke, kolesterol, Alzheimer disease, Huntington disease, itu 6 penyakitnya. nah kalau misalnya kolesterol kalau sudah diobati terus juga kolesterol mungkin penyebabnya bukan kolesterolnya, mungkin obatnya, Ya bisa jadi efek sampingnya. efek sampingnya. Kita juga harus lihat faktor umurnya juga kan. Oke. Faktor umurnya, faktor yang lain. Makanya kalau untuk obat mengobati demensia itu belum ada. Tapi kalau untuk pencegahannya bisa kita dengan rajin-rajin melatih otak ya, seperti kayak main teka-teki silang. Oh, Nah, itu kan melatih otak. melatih daya ingat. Olahraga perlu? Olahraga ya perlu sekali. Terus selain berbicara seperti yang Mr. Puisi lakukan saat ini itu bisa mampu mengasah kemampuan otak juga. Nah ini makanya perlunya kita membuat podcast ini Ya. untuk mengasah kemampuan otak kita. Ya benar. Ya kan? Bagaimana caranya mengasah kemampuan otak kita sehingga kita selalu ingat dengan hal-hal yang terjadi di negara kita, di luar, dimanapun kita harus bisa mengingatnya. Untuk itu kita belajar. Ya. Belajar membaca lagi sehingga masalah-masalah yang lama yang dulu kita pernah pelajari waktu mengenai hal-hal mengenai kemampuan seorang filsuf yang luar biasa, dia punya yang kecerdasan otak yang luar biasa. Nah itu kita rangkumkan kembali dalam podcast ini sehingga podcast ini juga bisa membantu masyarakat banyak, terutama mengenai yang tadi kita namakan demensia. Nah kemudian apalagi selain olahraga? Jaga pola makan ya, Pola makan. Sejak masih muda itu harus dijaga karena kan pasti efeknya nanti kalau udah tua kan, kolesterol itu kan efeknya itu kan baru kelihatan setelah tua. Itu kan tabungan kita pas muda. Jadi olahraga, makan sehat, jauhi alkohol, jauhi obat dan narkoba. Iya betul, jauhi rokok juga. Nah saya bingung ya, banyak orang yang menghisap narkoba. Bayangkan aja serbuk morfin itu disedot, itu udah pasti bermuara di otak. Betul. Tetapi kok jarang saya mendengar bahwa wah dia dulu narkoba berat, kemudian sekarang jadi lupa ingatan. Jarang sekali itu. Padahal itu luar biasa loh. Itu kan efeknya nggak kelihatan setahun 2 tahun. Efeknya kan nanti. Nanti efeknya. Iya, nanti. Bahkan efeknya mungkin nggak kesana bisa langsung meninggal juga. Ada juga yang kayak gitu kan, dia juga progresif, pelan-pelan. Dia menyerang seluruh otak tuh kan nggak cuma kemampuan kognitif. Ada kemampuan bermusik, ada kemampuan bergerak, kemampuan yang lainnya. Itu banyak. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa hati-hatilah dalam hidup ini harus sehat. Apalagi setelah COVID seperti ini, jangan sembarangan makan makanan yang tidak sehat. Sebaiknya kalau masak di rumah tuh pakai olive oil. Kita banyak makan kacang-kacangan, buah-buahan, dan ya bila perlu kita makan beras merah. Sehingga apa? Sehat itu adalah segala-galanya. Betul, kunci dari semuanya. Nah, makanya bukan hanya sehat jasmani, rohani juga kan. Ya, rohani dari mana? Ya dari otak kan. Ya, betul Nah, sehingga ada nggak sekarang tip-tip untuk kita semua sehingga kita bisa menghindari masalah-masalah penyakit demensia ini sehingga sangat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Ya yang pasti yang pertama seperti Mr. Puisi bilang, jaga kesehatan. Itu kita harus rajin olahraga. Contohnya Mr. Puisi ini masih fit loh, masih kerja, masih podcast. Oh, saya masuk karate loh. Wow, aktif ya kan? Ya, itu aktif ya. Itu mempengaruhi banget itu. Makanya anak muda sekarang jangan males-males. Ya. Harus mengolahraga, jaga pola makan. Karena itu efeknya tuh nggak sekarang, itu nanti saat udah baru kelihatan. Nah tadi Mr. Puisi tanya, apa sih yang bisa dilakukan jika udah kena demensia?
kita bisa belajar dari negara-negara Eropa atau negara yang udah maju. Jadi negara Eropa itu dia punya satu village, desa itu khusus untuk orang demensia. Oh, ada sebuah village yang mungkin contohnya di Belanda ya? Iya, betul, di Belanda. Village untuk orang-orang demensia. Iya, betul. Nah, di Indonesia belum ada. Makanya mungkin kita harus punya. Nah, makanya kita coba kita create ya. Ini informasi bagus nih. Kita bikin village kecil aja untuk demensia. Itu harus ada psikolog, harus ada psikiater, dokter, suster. Nah, inilah makanya kita coba suatu saat bikin survei berapa persen sih orang demensia. Nah, biasanya itu orang demensia ini dihinggapi untuk orang-orang miskin atau orang-orang yang kaya. Nah, itu kita mesti survei. Iya, betul. Nah, karena apa? Nah, kalau feeling saya sih mungkin di rumah sakit itu kan perlu juga ada sebuah klinik ya, klinik yang menangani masalah demensia ini, klinik kan. Nah, sehingga kita perlu pikirkan, karena apa? Nah, kalau yakin kalau saya kayak di Jepang itu sangat dipikirkan masalah ini, betul. di Belanda sangat dipikirkan. Nah, bisa nggak ceritakan sedikit mengenai demensia village di Belanda ini? Jadi kalau orang di negara luar, terutama mungkin Eropa ya, kalau Amerika saya kurang tahu. Kalau Eropa itu dia sudah tahu demensia itu pertama nggak ada obatnya. Jadi dan itu juga nggak bisa dihindari. Itu udah sesuatu yang hampir 80% pasti menyerang orang tua. Nah, oleh sebab itu daripada fokus untuk menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, jadi mereka tuh fokus ke bagaimana buat menyehatkan well-being, kesehatan jasmaninya mereka. Jadi orang yang demensia ini dibuatkan satu village, desa, di mana di situ ada rumah yang sangat bagus. Mereka bisa pilih mau desain yang modern, desain klasik, gitu ya. terus ada tempat grocery shopping juga. Berarti kan untuk orang-orang demensia orang kaya itu pasti. Ya kan? Ya, tapi mereka ada juga ditanggung asuransi. Oh, jadi kalau di oke. Belanda itu kan mereka semua harus punya asuransi. Asuransi. Ya. Oke. Oh, itu bagus. Loh, demensia itu bisa diasuransikan di sana. Wah, luar biasa. Di Belanda segala macam penyakit. Nah, kalau di Indonesia saya nggak tahu tuh. Kata kayaknya sih nggak bisa di sini. Orang gila nggak bisa diasuransikan, ya kan? Iya, benar. Nah, inilah perlu perhatian pemerintah juga untuk membantu masyarakat yang demensia. Karena masalahnya insurans di sini kadang-kadang udah klaim susah banget laginya. Ya, jadi kadang-kadang makanya kepercayaan kita terhadap asuransi di Indonesia masih sangat kecil, sangat rendah. Karena apa? Kalau di Amerika, di Belanda, asuransi itu sangat menentukan, sangat penting sekali. Karena apa? Mereka tuh mau kemana-mana nggak takut dia punya asuransi kok. Ya, itulah kira-kira perlu kita bahas. Nah, kemudian apa lagi yang ada di Dementia Village di Belanda ini? Ada minimarket. Minimarket ada. Terus ada taman. Jadi mereka itu ya seperti saya bilang pemerintahnya tuh sangat mendukung ya. Berapa luasnya sih yang di sana yang di? Kalau luasnya saya nggak tahu, tapi itu cukup untuk menampung sekitar 300-an ya. 300 orang ya? Iya. Berarti Lumayan. minimal ada 300 rumah yang bermacam-macam model ya? Iya. Itu ada di beberapa lokasi sih Di Belanda ya? Iya. Di Amsterdam apa di Bukan, kota lain? Apa di Den Haag? Apa di mana? Bukan, agak pinggiran. Saya nggak tahu nama daerah, tapi nama villanya Hoogweg. Pakai bahasa Belanda saya susah banget bahasa. Iya, iya. Itu pokoknya Dementia Hoogweg Village apa gitu. Saya lihat sih, saya dulu keliling Belanda itu kalau daerah-daerah kota-kota kecil bersih sekali. Aduh, bagus banget itu. Mereka tuh tamannya bagus banget ya. Sangat terletak karena mereka tuh tahu keindahan alam itu sangat mempengaruhi kesehatan mental. Nah, itu penting. Iya, jadi mereka sangat preserve, mereka punya alam gitu. Makanya saya sebagai puisikus ya, senang sekali dengan keindahan alam, senang sekali dengan kebersihan, senang sekali dengan gardening yang bagus, hijau, meliak-liuk, sehingga kita bisa berkreasi dan berinspirasi. Nah, itulah kegunaan kita. Setiap hayalan menjadi puisi. Setiap hayalan, setiap mimpi, setiap keadaan kita jadikan sebuah puisi. Sesuatu yang sangat produktif. Begitu loh. Jadi
Jadi ada nggak apa tip-tip lain mungkin tadi saya terima kasih juga, saya wawasan kita juga lebih banyak lagi mengenai demensia. Ternyata di Belanda itu sangat diperhatikan masalah penyakit demensia ini. Karena apa? Kenapa? Orang-orang Belanda itu rata-rata kan umurnya 90 tahun, 100 tahun masih ada. Pasti terjadi demensia. Nah kalau orang Indonesia, umur Indonesia sekarang paling 60 sampai 75 tahun. Karena apa? Itu kesehatan nggak terjaga, pola makan nggak bagus, olahraga nggak pernah, minum vitamin nggak pernah. Nah itu ngerokok, begadang, judi, kalau di Bali sabungan ayam. Nah itulah jadi pola-pola kesehatan itu sangat kita perhatikan. Kita harus punya mindset yang lebih sehat lagi. Makanya ada hikmahnya juga COVID. Nah COVID itu kan, nah sekarang saya sendiri masih sampai sekarang masih bawa hand sanitizer, masih bawa ini. Karena di depan pintu rumah kita, di depan museum itu kita taruh juga wastafel, sabun. Nah inilah kita memulai hidup sehat dan menjaga lingkungan. Dan mulai kita menggunakan mobil listrik. Karena apa? Polusi. Mengurangi polusi, membuat hidup kita lebih panjang. Demikian bincang-bincang kita dengan Ica, seorang psikolog lulusan dari Belanda S2-nya, sehingga kita ingin selalu berbincang-bincang lebih banyak lagi di kemudian hari. Untuk itu, terima kasih Mbak Ica. Semoga perbincangan ini tidak berhenti cuma hari ini. Kita akan jalankan terus sampai kita mempunyai cita-cita membuat sebuah psikolog 911. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, and share Mr. Puisi Channel. Tepuk tangan.